Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan metode penentuan harga pokok penjualan, yaitu dinamakan dengan metode weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Saya dulu materinya. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu pada tanggal 1 April 2018 ada persediaan awal sebesar 120 unit, di mana per unitnya harganya Rp25. Sehingga untuk totalnya jadinya sama dengan 120 dikali 25, hasilnya 3.000. Untuk saldo unit tinggal disalin 120 unit. Selanjutnya harga perolehan persediaan itu sebesar 3.000. Kemudian tanggal 7 April 2018 terjadi pembelian sebanyak 80 unit, di mana harga pokoknya itu sebesar Rp26. Sehingga jumlahnya tinggal kita kalikan 80 unit dikali 26, hasilnya 2080. Untuk saldo unitnya pada tanggal 7 April 2018 itu sama dengan 120 ditambah dengan 80, hasilnya 200. Sedangkan harga perolehan persediaan jadinya 3.000 ditambah 2.080, hasilnya Rp5.080. Jika pada tanggal 15 April 2018 terjadi penjualan sebanyak 150 unit, maka jumlah unit yang dibuat adalah 150 unit. Selanjutnya untuk menentukan harga pokok per unitnya itu sama dengan 5.080 dibagi 200, hasilnya 25,4 ya. Jadi di sini kita isi 25,4. Tinggal kita kalikan sama dengan 150 dikali 25,4, hasilnya 3.810. Karena terjadi penjualan, maka saldo unitnya akan berkurang sejumlah dikurangi dengan jumlah kuantitas penjualannya. Jadinya 200 dikurangi 150, hasilnya 50 unit. Untuk harga perolehan persediaan, jadinya kita kurangi 5.080 dikurangi 3.810, hasilnya 1.270. Kemudian tanggal 20 April 2018 terjadi pembelian sebanyak 100 unit, di mana per unit harganya Rp27. Sehingga jumlahnya tinggal kita kalikan 100 dikali 27, hasilnya 2.700. Kemudian saldo unitnya menjadi 50 ditambah 100, hasilnya 150. Kemudian untuk harga perolehan persediaan itu tinggal kita tambahkan 1.270 ditambah 2.700, hasilnya 3.970. Untuk persediaan akhirnya kita bisa lihat di saldo unit pada tanggal 20 April 2018 itu sebanyak 150 unit. Sehingga untuk persediaan akhir pada tanggal 30 April 2018 itu sebanyak 150 unit. Untuk harga pokoknya pada persediaan akhir caranya sama. Jadi harga perolehan persediaan dibagi dengan saldo unitnya sebanyak 150 unit. Hasilnya nanti komanya dibuat 5 digit.
5 digit ya. Jadi di sini, nah di sini Bapak ketik manual 26,4667 ya. Ini 25,4 ya. Jadinya jika kita kalikan 150 dikali 26,46667 hasilnya 3.970. Jadi hasil jumlah di persediaan akhir ya Bapak tandai di sini 3.970 harus sama nilainya dengan harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2019. Nah, coba kita bulatkan sekarang 27. Nah, hasilnya beda kan. Jadi hasilnya 4.050, ini 3.970. Sedangkan kita harus mendapatkan nilai sebesar 3.970. Makanya kita tidak usah bulatkan. Jadi buat saja 5 digit di belakang koma, 26,46667. Jadi hasilnya sama ya. Antara harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah di persediaan akhirnya pada tanggal 30 April 2018. Nah, di sini kita tinggal pindahkan untuk saldo unit untuk persediaan akhirnya sebanyak 150 unit, sedangkan harga perolehan persediaannya sebesar 3.970. Jadi harus sama ya. Ini, dan ini. Ya. Selanjutnya penjualan. Nah, di sini dianggap ada penjualan 150 unit, di mana harga jualnya 200, hasilnya 30.000. Dikenakan pajak final 0,5%, tinggal kita kalikan 0,5%, hasilnya 150. Sehingga penjualan setelah pajak badan itu dikurangi ya. Jadi penjualan dikurangi pajak hasilnya 29.850. Untuk harga pokok penjualan kita bisa dilihat di tabel rata-rata tertimbangnya itu sebesar 3.810. Selanjutnya, laba atau rugi bersih sebelum pajak itu didapatkan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Hasilnya 26.190. Selanjutnya, laba atau rugi bersih setelah pajak didapatkan dari penjualan setelah pajak sebesar 29.850 dikurangi harga pokoknya. Jadi 26.040 rupiah. Sehingga dari pembahasan dari metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang dapat dibuat kesimpulan. Nah, kita buat tabel nanti untuk menentukan metode mana yang terbaik ya. Dari ketiga ini, yang pertama kita analisa dulu harga pokok penjualannya. Jika menggunakan metode FIFO akan mendapatkan harga pokok sebesar 3.780. Selanjutnya jika menggunakan metode LIFO, kita akan mendapatkan harga pokok penjualan sebesar 3.830. Jika kita menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average, kita akan mendapatkan harga pokok penjualan sebesar 3.810. Selanjutnya, kita bandingkan laba atau rugi bersih sebelum pajak dengan menggunakan metode FIFO, itu akan mendapatkan hasil 26.220. Sedangkan jika kita menggunakan metode LIFO, kita akan mendapatkan nilai laba atau rugi bersih sebelum pajak itu sebesar 26.170. Selanjutnya, jika kita menggunakan metode rata-rata, kita akan mendapatkan laba atau rugi bersih sebelum pajak sebesar 26.190. Selanjutnya kita analisa untuk laba atau rugi bersih setelah pajak. Apabila kita menggunakan metode FIFO, kita akan mendapatkan hasil sebesar 26.070. Selanjutnya jika kita menggunakan metode LIFO, kita akan mendapatkan
laba atau rugi bersih setelah pajak sebesar Rp26.020. Jika kita menggunakan metode rata-rata, maka kita akan mendapatkan laba atau rugi bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp26.040. Nah, dari data ini kita bandingkan mana yang menghasilkan ya laba atau rugi bersih sebelum dan setelah pajak yang tertinggi ya. Jadi yang menghasilkan yang tertinggi adalah metode FIFO ya. Jadi FIFO yang tertinggi. Jadi metode terbaik di dalam menentukan harga pokok penjualan agar mendapatkan keuntungan maksimum yaitu dengan menggunakan metode first in first out ya, atau sering dikenal dengan nama FIFO. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai metode rata-rata tertimbang. Nanti jika ada pertanyaan bisa kirim pesan WA ke HP Bapak di nomor 0214744694. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.